Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di mana beranggotakan saya sendiri Gustia Mauri dan rekan-rekan saya Minzi Diana Putri dan Adria Filita Villa. Nah, di mana kami akan mempresentasikan tentang gagasan usaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gagasan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian usaha yaitu usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud dalam ruang lingkup tertentu. Pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Cara mencari gagasan usaha. Yang pertama itu inovasi teknologi, di mana suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian, tebusan atau temuan perbaikan dari teknologi. Yang kedua itu pencarian langsung, di mana ada dua, yaitu riset aplikasi, riset dasar. Di mana pencarian langsung ini adalah pencarian ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung. Yang ketiga yaitu analisis pemakaian akhir, di mana metode ini pencarian idenya dilakukan dengan cara pemakaian akhir dari suatu produk. Yang keempat yaitu metode kreatif, yang mana metode dilakukan dengan menganalisis segala sesuatu dari perilaku kreativitas yang menentukan gagasan usaha. Yang kelima yaitu metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Selanjutnya itu metode-metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama itu metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, di mana dalam mencari ide khusus ide ini untuk menilai suatu usaha. Yang kedua itu analisis SWOT, di mana salah satu metode untuk menggambarkan dan mengevaluasi suatu masalah proyek bisnis. Ada 4. Yang pertama yaitu strength, yaitu kekuatan. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Yang ketiga yaitu opportunities, peluang. Dan terakhir itu threat atau ancaman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mezi. Kepada Mezi, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mezi Diana Putri. Di sini saya ingin berbagi ilmu mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menemukan gagasan usaha. Ada beberapa langkah atau tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan survei. Survei dilakukan untuk menemukan fakta-fakta apa yang ada di lapangan. Setelah mendapatkan hasilnya, kita melakukan pengkajian. Pengkajian ini dilakukan dengan mengkaji pengalaman masa lalu dan juga dari sumber-sumber bacaan yang ada. Setelah melakukan pengkajian pada pengalaman masa lalu dan sumber bacaan yang ada, selanjutnya pengkajian secara umum. Pengkajian secara umum ini dilakukan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki dan juga pengkajian terhadap teknologi yang ada. Setelah melakukan pengkajian secara umum, kemudian kita melakukan pengkajian yang sifatnya itu yang paling penting, itu pengkajian terhadap sumber keuangan yang ada atau ekonomi. Materi selanjutnya itu mengenai sumber dari gagasan usaha. Gagasan usaha ini mempunyai beberapa sumber yang dapat dijadikan untuk gagasan usaha. Yang pertama itu survei. Dengan melakukan survei atau terjun langsung ke lapangan, kita dapat melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita dapat menarik atau menemukan gagasan usaha apa yang cocok kita lakukan. Kemudian berdasarkan pengalaman.
Pengalaman di sini bisa pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Berdasarkan pengalaman yang ada, maka kita dapat menemukan gagasan usaha apa yang cocok terhadap kondisi saat sekarang ini. Kemudian ada juga sumber gagasan usaha ini dari teknologi. Teknologi yang berkembang pesat dengan majunya teknologi saat sekarang ini, mungkin banyak gagasan usaha apa yang cocok digunakan dengan menggunakan teknologi yang ada. Kemudian sumber dari gagasan usaha ini juga dapat dari keperluan pasar atau permintaan pasar. Banyaknya permintaan pasar terhadap suatu barang itu bisa dijadikan untuk gagasan usaha yang akan dilakukan atau untuk membuka usaha baru. Kemudian dari pesaing. Berdasarkan produk atau barang yang dijual oleh pesaing, maka kita dapat menemukan gagasan usaha dari pesaing tersebut. Mungkin dengan cara meniru usaha pesaing atau melakukan inovasi terhadap usaha pesaing tersebut. Kemudian dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga dapat dijadikan sumber untuk menemukan gagasan usaha. Misalnya seperti ini. Di suatu daerah terdapat universitas. Universitas tersebut dapat dijadikan tempat untuk menemukan gagasan usaha. Kenapa? Jawabannya seperti ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar universitas tersebut dapat menemukan gagasan usaha seperti membuka kos-kosan atau membuka usaha laundry. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan sumber atau gagasan usaha dan apa saja sumber-sumber yang dapat dijadikan gagasan usaha. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan pada rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha, yang mana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa gagasan usaha itu adalah suatu ide atau pemikiran untuk mewujudkan suatu tindakan. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan usaha itu? Yang pertama, faktornya adalah data dan informasi yang tidak lengkap, di mana pada saat kita menemukan suatu gagasan usaha atau mencari suatu gagasan usaha, itu perlu data dan informasi yang lengkap. Namun, jika data dan informasi yang kita peroleh tidak lengkap, maka kita tidak bisa menemukan gagasan usaha. Nah, faktor yang kedua adalah tidak teliti. Setelah kita menemukan data dan informasi, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan analisa data. Nah, pada saat kita menganalisa data, jika kita tidak teliti dalam menganalisa data, maka ini akan menyebabkan kegagalan kita dalam menemukan gagasan usaha. Yang ketiga, faktornya adalah pekerjaan yang salah. Nah, pada saat kita melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka hal ini akan mengakibatkan kita gagal dalam menemukan gagasan usaha. Faktor yang keempat adalah perubahan lingkungan, yang mana perubahan lingkungan ini sangat berdampak terhadap terjadinya kegagalan dalam menemukan gagasan usaha. Yang kelima, faktornya adalah unsur kesengajaannya adalah materi tentang mengevaluasi gagasan usaha. Pada saat kita memiliki banyak gagasan usaha, maka akan sulit untuk kita merealisasi gagasan usaha tersebut. Maka alangkah baiknya kita fokus untuk satu atau beberapa gagasan usaha. Nah, dalam menerapkan gagasan usaha, kita perlu gagasan usaha yang unggulan agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahannya yaitu ada dua, go error dan drop error. Go error ini adalah kondisi di mana pengusaha memilih atau menerapkan gagasan usaha yang tidak layak, sehingga ini mengakibatkan kerugian dan akhirnya bisnis yang akan kita jalankan itu mengalami kehancuran. Yang selanjutnya adalah drop error, yaitu kesalahan di mana para pengusaha telah salah atau meninggalkan gagasan usaha yang patut atau layak untuk diterapkan. Nah, materi selanjutnya adalah menerapkan gagasan usaha. Dalam menjalankan suatu aktivitas usaha, itu diperlukan suatu keberanian dalam diri kita.
dan tidak takut untuk mengalami kegagalan. Jika nantinya kita akan mengalami kegagalan, jadikanlah kegagalan itu suatu pengalaman yang sangat berharga. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengawali aktivitas usaha kita, yang pertama yaitu penetrasi pasar, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga pengembangan pasar, yang keempat diservasi produk. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang gagasan usaha dari kelompok kami, dari kelompok 9. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata ataupun penyajian dalam bentuk video dan PPT. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.